Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahlad dar wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd, faqala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Adab Nabawi ke-8, adab keluar rumah dan berjalan di jalan. 1. Adab keluar rumah dan berjalan di jalan, keluar dengan kaki kiri. Kita keluar dari rumah kita, hendak berjalan, dahulukan batis kiwa. Tapi memuruk sandal batis kanan. Jadi bilanya sandal kita tuh 2 sudah terletak, itu kedain tak sebelah. Nah, sandal itu kedain sebelah. Mau sama lah. Kata nek sandal ini sudah bersusun, dah berandak. Kita keluar pada lawang, pada pintu, batis kiri. Bismillah, keluar batis kiri. Berjejak di sandal, berjejak di sandal kiwa toh. Tapi batis nanti masukkan ke dahulu batis kanan, hanya batis kiri. Namun memacul sandal, dahulukan batis kiri, hanya batis kanan. Yang kedua, bersiwak Yazidin. Jadi pas di muhara lawang, bah keluar bersiwak dulu, hanya berjalan sunat. Sunat gitulah. Yang ketiga, berniat dengan niat-niat yang baik. Niat keluar rumah ini niatnya yang baik. Semisal niat salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Ulun keluar pada rumah, bila tetamu orang hendak diberi salam. Khususnya lagi orang alim diberi salam. Karena fadilat kita memberi salam kepada orang alim itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, jadi bila tatamu tuan guru, assalamualaikum, itu pahalanya lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Itu dalam hadis Nabi. Jangan ketemu tuan guru, oi guru, oi juga di sini. Karena oi paksa oi juga sautannya. Kata Allah, Waalaikumsalam, oi pak. Bagus kita mencari pahala, malaran di situ berarti palar-palar. Nah, jadi berniat turun pada rumah, keluar pada rumah, berniat bila tatamu orang hendak memberi salam. Di sini ditulis sidin kecuali perempuan yang bukan mahram, kata beliau. Kecuali perempuan yang bukan mahram. Kita tatamu bibinian jersidin jangan memberi salam. Tapi ini sekedar masalah khilafiyah. Ada disebut dalam hadis Nabi an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat Asma binti Yazid berucap, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin, melewati atas kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekelompok wanita. Fasallama alaina, maka Nabi memberi salam kepada kami. Artinya, kalaupun kita tatamu bibinian, kada jadi masalah juga memberi salam. Yang penting jangan sampai kelewatan batas lah. Memberi salam lalu model menijil. Itu jangan gitu. Assalamualaikum. Jadi binian yang mendengar salam ini lalu pindah itu panjang-panjang misalnya. Nah, ini jadi fitnah. Terus sekedar Assalamualaikum, itu aja ada apa-apa. Terus akan aja apa-apa itu. Kemudian niat membuang gangguan-gangguan yang ada di jalan seperti paku, batu dan yang lainnya.
Bila kita tuh berjalan, kamu di jalan ada sesuatu yang mengganggu jalan, ambil, buang ke tempat yang semestinya. Siapa tahu berkat dia mau gahakan paku di jalan itu menjadi penyebab Allah ridho dan dia akhirnya masuk surga. Karena Allah Ta'ala itu satu, menyembunyikan ridhonya pada kebaikan yang sedikit. Dua, Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya pada maksiat yang sedikit. Tiga, Allah Ta'ala menyembunyikan wali-walinya pada makhluk-makhluknya. Hanya ada wali itu yang mastur, yang ditutupi Tuhan. Nah, salah satu di antara yang ditutupi Allah kepada kita, Allah menutupi ridhonya pada kebaikan yang sedikit. Bisa jadi ketika kita menjauhkan paku atau duri atau batu ada di jalan, di situ Allah ridho Allah kita. Amalan kita yang lain kadang-kadang dipandang oleh Tuhan. Allah cuma memandang itu, berkat itu, ridhonya Allah berikan orang kita, itu bisa menjadi kita masuk surga bila dihisab. Banyak tuh kisah-kisah anak itu. Makanya Imam Ghazali kan diceritakan. Imam Ghazali itu alimnya luar biasa, wali, kitabnya dibaca di seluruh dunia ini. Bahkan habaib kita tuh paling senang dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Yang kada senang lawan kitab Imam Ghazali siapa? Ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang kada baik. Ini paling benci dengan kitab Imam Ghazali. Kenapa benci? Karena kitab Imam Ghazali banyak menyinggung inya. Lalu sakit hati singgung Imam Ghazali. Imam Ghazali itu setiap bab, di awal bab itu pasti pembicaraannya penuntut ilmu, nama ajar ilmu, penuntut ilmu, nama ajar ilmu, dibahas sidin. Salah niat dibahas sidin. Jadi nama-nama tersinggung, kata mau baca kitab Imam Ghazali. Lalu sebagian habaib kita menyimpulkan di antara ciri ulama jahat tidak senang dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Alimnya luar biasa Imam Ghazali. Tapi tatkala ditakoni apa yang menyebabkan dia dapat nikmat di alam sana, ternyata bukan dari karangan-karangan sidin, bukan daripada amal ibadah sidin. Ternyata yang dipandang cuma satu. Ketika Imam Ghazali menulis kitab, kan tintanya orang bahari itu bercacap, bercacap ke wadah, ada lalat hinggap. Nah, ada lalat hinggap dibiarkan oleh Imam Ghazali, dan lalat itu dikeluarkan oleh beliau supaya kada mati. Berkat itu akhirnya Imam Ghazali dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan halusnya bandanya, lalat itu aja diselamatkan. Ada bibinian yang jadi lahong, yang masyhur deh dalam hadis. Ya lah, jadi lahong binian nih. Binian ini kawinnya malahong. Ngerti lah malahong. Wanita pelacur, kupu-kupu malam, penzina wanita nih, malahong kawin. Pas ada anjing nang kehausan, kemudian anjing itu dikukutakannya pakai sapatuinya, tanah nang basah. Anjing itu pun menjilati tanah nang basah, berkat inya mengunjuki lawan anjing tersebut. Bayinya mati bang, akhirnya kada dimasukkan ke neraka. Allah memberikan ridho berkat inya perhatian kepada makhluknya. Nah, halus kayak itu ya duitnya. Makanya satu kebaikan yang kecil jangan dianggap enteng di mata kita. Bisa jadi kebaikan yang kecil tersebut menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bahkan bighairi hisab. Jangan dianggap sepele. Baca 1000 dia menyumbang 1000, tapi ikhlasnya luar biasa. 1000 ya, tapi ikhlasnya luar biasa orang ini. Mencari 1000 tuh bagi ke
Kiki mencari tajal ada, padahal sholat perlu menamakan pintol 1000 toh. Tapi kita sedekahkan nang 1000 ini bisa molang masuk surga biar hisab. Jangan dianggap enteng. Makanya dari Rasulullah, la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan engkau malu memberi nang sedikit. Bisa jadi di balik nang sedikit itu Allah berikan ridhonya. Tapi alangkah bagusnya Pak, banyak pulang. Itu bagus lagi. Jangan mentang-mentang dengar panggilan masa sedikit yang bagus dia saya kira yuai luput pulang itu memaham kalau pintar. Membandanya banyak penyakit itu orang bersedekah misalnya duitnya banyak penyakit jangan lautan dia. Sedekah itu ada sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah dan amun orang main judi miskin banyak. Amun orang bersedekah ada miskinnya berataan nyaman-nyaman orang pasukan sedekah itu. Bahkan sedekah itu bisa digunakan untuk memancing rezeki. Ya, rezeki bina sandat dipancing datangnya berkat sedekah. Nah, gitu. Tidak ada yang miskinnya orang ahli sedekah itu berataan sugi-sugi. Wadah kami itu ada orang sugi meninggal Pak Sidin sudah. Bahari pas abahnya mati, Sidin dapat warisan emas 9 kilo. Pas berbagi warisan, Sidin dapat emas 9 kilo. Modalakan Sidin jualan emas, suki, tapi orangnya liwar pemurahnya. Pemurah benar. Melihat masjid kada tuntung cari Sidin panitia. Apa aja Sidin nampar ini berapa totalnya sekian ratus juta. Nah duitnya itu Sidin. Tamu majelis kada tuntung. Apa nampar lu di sini? Ini cie. Berapa duitnya guru? Itu. Nah, itu Sidin. Murah betul. Kawan ulun pernah menjual di Sidin tongkat. Tongkat tuh harganya 1 juta. Tukar di Sidin 1.500.000. Aja kawan mah Haji, maka banyaknya 1 juta aku nukari tongkat 500 beri ikan. Katalah hari di atas itu tak kasih tahu. Ya Allah, murah benar biar orangnya. Tapi sayang pemurah Sidin umur kada panjang. Dan Allah Taala sayang lawan Sidin. Nampak malah jujur matinya. Nampak murah dia ya Allah. Disayangi Tuhan benar, dia Tuhan supaya jangan layau di dunia ini jangan fitnah di beko ambili dulu supaya dia selamat. Nah, dan nampak malam ini salah kalinya Tuhan istidrat cerita panjangkan umurnya biar situ Kokorina hidup nama pemalar hari-hari. Jadi mati Kokorina Tuhan memukuli kita. Nah, hidup jangan pemalar lah, jangan pemalar hidup. Nah, jadi di jalan ada paku, ada batu dan yang lain-lain jauhkan, nama-nama mengganggu di jalan. Disuruh kita menjauhkan, melihat batu bina kenal, cepat turun pada kendaraan untuk turun, buang batu tadi, itu bisa berbahaya bagi pengendara yang lain. Nah, itu tuh melihat paku di jalan bisa miris betul, jauhkan pakunya. Nah, pahala benar. Jangan istilah beliau paku. Jangan bila orang miris kalau ada seorang sehingga ada mau gitu. Di kisah nyata biar rasanya suah mulut bisa mulut buliti gitu Pak. Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut untuk pepatahnya. Sabatul ilmi bil mudzakarah ya Said Muhammad. Seberikitnya ilmu karena rancak dibuliti. Bahari ada orang ke Makkah. Pas ke Makkah Sidin nih bagaya sampai ke Makkah kapal lataran Masjidil Haram itu tajajah duri salah. Juga udah takut loh dia adalah di Arab orang bertanam salah. Adalah di Arab orang bertanam salah. Dede, mungkin cari salah dede, sawit dede loh. Ada kurma, orang tanam di situ. Bila Sidin masuk ke palatan Masjidil Haram, cak ya duri salak tuh ada berikit di betis. Di hati Sidin duri salak. Karena bila ke masjid kayak itu pulang, ada pulang duri salak.
Jadi kawan apa gerak biar ini masalah. Maka terjejak dari salah terus. Perasaan di Masjidil Haram itu diberisi di petugas terus. Kan ada bang duri salah. Tapi bila sini para menjejak ada duri salah. Ayo bang kawan sa hotel deh. Pian cari istighfari, pian bertobat. Kalau kau di Banua ada pian bertinggal kesalahan yang belum pian bertobat. Ada jadi karena ini duri salah berarti hubungannya lawan salah. Jadi jawaban dikisahkan dia kan Bapak kampung pian di Makkah. Dikisahkan Sidin sebujurnya di sini aku ini supan, tapi karena ini harus aku bertobat. Aku jujur aja nah. Aku ini di sini kelakuan karena mari baik di kedua. Apa kelakuan dia? Aku di sini muar bila melihat orang berjejak di sisianku. Nantilah sisian. Perumahan kan ada kalau batas-batasnya, petak-petaknya kan. Sisian kami yang berada keluar. Apa? Galangan. Nah, galangan sisian kami yang berada di keluar. Aku di sini muar bila melihat orang berjalan di galanganku. Aku muar bila melihat orang berjejak di sisianku. Jadi sisianku itu kutuyuki lawan duri salah. Jadi bila ada namanya berjejak di galanganku terjejak duri salah tuh bang. Ternyata beberapa orang terjejak duri salah. Sidin kata sawat minta ampun kepada yang bersangkutan. Pas pulang ke Makkah ada dalilan dibalas Tuhan ada di Makkah. Bila sampai sini kepala latar masjid terjejak duri salah. Bila sampai kepala latar terjejak duri salah. Aduh juga ada cucuk kayak. Jalan dituyuki duri salah. Sama lu pintar. Ya kayaknya di jalan tuh 100.000 nah dihamburi nah. Itu jadi orang berjalan johor gitu. Rancakin di jalan gimana menghambur gitu. Ini duri salah kalian enggak kalau pintar. Nah makanya hati-hati benar, hati-hati banget hati-hati. Jangan anak jahil lawan orang, jangan anak jahat lawan orang. Berapa banyak dia orang-orang diangkat jadi wali karena berhati bersih. Sedikit pun di dalam hatinya tidak pernah ada keinginan ingin mencelakai orang lain. Sedikit pun di dalam hatinya tidak pernah ada ingin menyakiti orang lain. Tahajud kada tapi ada. Berzikir ada banyak, tapi orang ini jadi wali berkat apa? Ia memiliki qalbun salim, bisi hati yang bersih. Ada seorang wali, belum teringat kalau Sidin ini diangkat Tuhan jadi wali dan terkenal kewaliannya. Lalu suatu saat Sidin ini berdalam di rumah anak muridnya atau di rumah muhibbinnya. Diintipakan oleh muhibbin nih. Dikira si wali ini mana hajut aja sepanjang malam. Soalnya ada luring di sini. Kan ada kisah mana hajut. Tapi kenapa jadi wali? Jadi betakun nampung rumah nih. Karena Pak Guru pian ini maka jadi wali. Orang meyakini kewalian pian di mana-mana orang mengenal kewalian pian padahal pian kan ahli tahajud. Pian pun melihara juga bangun malam. Kenapa maka pian ini jadi wali? Apa jawaban Sidin? Ya aku guring-guring sambut ini jadi Sidin aku ikuti bahimat. Hatiku ini memperhatikan sedikit pun dalam hatiku tidak ada pernah teringat untuk menyakiti orang lain. Itu sekalinya nalakas mulai jadi wali. Tampulin ke hati juga. Hati juga sekali minta iyanya lah. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyambati orang lain, jangan menghina orang lain, jangan mencaci maki orang lain. Seakan-akan kita lah orang yang paling sempurna. Seakan-akan kita lah orang yang tak ada bisi celah. Sadar dirilah kita. Sadar diri. Jangan kita mencela orang lain. Kita pun banyak bisi dosa dan kesalahan. Kemudian niat membantu orang yang lemah. Di jalan tuh tak kamu orang yang lemah digini. Siapa yang lemah di jalan? Misal ada bibinian uyuh mengirit sepeda motor karena bocor. Nah ditolongi. Biasanya yang lemah tuh binian bang.
Binian kita lama mengirit kendaraan. Bila sudah kerusakan, anak nangis itu kebiasaan. Makanya si dokter bayarnya sekali nang rusak ini ya nangis pinggir timbuk. Melihatnya ada orang lagi lamah bener nih kata kau mengirit dibantu menolongi niat lillahi ta'ala aja, jangan berputing. Sekalipun itu binian kita tolongi aja, niat menolongi aja. Aku mengirintakan nah kamu bawa sepeda motor kok, aku mau sepeda motor ikan harus sepeda motor seorang jutannya. Waduh itu sepeda motor seorang tak baik nih PCX nang rusak ini yo kalau PCX ditanggung ada nggak kayak niat bujur-bujur menolong lah. Siapa tahu motor ikhlas bagian Tuhan aja namun balasan. Karena ikhlas itu kadang-kadang dasar bujur hati kita ikhlas Tuhan berikan kejutan macam-macam. Ya, gara-gara menolong binian kami risan tadi kebocoran ban kita namanya iritnya mengirit sepeda motornya. Gara-gara itu siapa tahu Allah Ta'ala mengolahkan jalan terbaik untuk kita. Selesai mengantarakan kabingkir. Jadi jangan bini tadi makasih masalah aja. Makasih banyak ya biar nolongi ulun sudah aja. Ini aja sama-sama. Kawan ulun minta nomor WA pian. Jadi si bini tadi. Kenapa biar minta WA ulun? Kadang ulun cuma ingin berterima kasih dan ada sedikit bisyarah atau bingkisan untuk pian. Siapa tahu ulun bisa berkomunikasi dan silaturahim antara kita. Kejadian sekalinya. Kejadian si lelaki ini makin hari makin akrab lawan bibini tadi. Jadi jangan bibini tadi ulun ada pakai sawan abah wan mama ulun tatamu seorang malaikat di pinggir jalan. Malaikat penolong bagi ulun jadinya kayak itu. Seorang laki-laki bagus, orangnya santun. Tetamu ulun bayangkan jauh mengiritakan sepeda motor tuh, membawakan ke bengkel, melewati padang sunyi di jalan-jalan. Tapi ini ada berbuat neko-neko dan ulun. Ada berbuat macam-macam. Tetap santun, adab orang Jawa ulun. Rasa-rasanya baik ulun jatuh hati pada pandangan pertama ketika bertemu dengan. Nah, jadi abahnya ada lakiannya tuh di Triwijaya. Akhirnya di Triwijaya. Oh, karena mana ya? Kalau ada di Iqbal, wah kayaknya. Dicari adalah nomor HP-nya yang ada. Abah Mandiri. Nah, sahabatnya mana gue? Aku jawabnya melihat anakku tuh binanya jatuh cinta Pak. Demi menghindari fitnah yang terjadi zaman sekarang, alangkah lebih baiknya ikam aku nama minta ikam lah kasih pada tabel anakku. Kira tawari orang nih. Mau ditawari itu karena macam larang. Kan ditawari. Namun nang kita nang tawar bisa jadi itu. Menjiwa taruh berapa, membawa laminan berapa. Jadi ada kurang mana balik. Ulun Pak Haji ada bisi duit, jujur aja lah. Ada duit cuma cukupnya kakak itu Bang. Ini dia Pak Haji, kan bisa duit berapa? Ada Bang di tangan ulun 5 juta, tabungan Bang Mama 5 juta, 10 juta ada. Aku minta 7 juta aja di sini. Nah, jadi ya masa ikan kawan mengatakan emas, kalau aku nggak ada yang beredar. Kau siapa tahu dinikahkan orang, dikawinkan. Sekalinya abahnya siapa nah? Wakil bupati. Gembang kan. Berkat menolong ikhlas, akhirnya diambil orang jadi minantu wakil bupati. Ada gembang. Kisah aja Bang Indra. Di Jakarta sarwi bener Bang. Caranya aku nak itu. Iya. Mahaya. Iya, kalau mahaya atau ada bayar. Niat membantu orang yang lama tapi ikhlas. Ulun hendak bertakon, kira-kira orang lama lawan orang kuat harap mana? Orang kuat lawan orang lama harap mana? Hah? Harap orang kuat atau harap orang lama?
minum lah. Anaknya berkuat, lo kok tak guru alasannya. Anaknya berlama asal masuk akal. Nah jawabannya kalau ditakoni harap mana antara orang kuat dengan orang lama dalam konteks ini, bukan dari sudut yang lain, ulun memandang dari sudut ini sesuai dalam ilmu balaghah disebutkan ad-dhaif amirur rakbi. Orang yang lemah itu raja pada kendaraan atau perjalanan. Orang lemah itu jadi raja ya. Iya deh, orang stroke jadi raja lah. Orang stroke itu lemah kah? Lemah kan? Bergerak kan kawan? Jadi raja kan? Jadi raja. Kami diangkat, daerah dibasuhi, makan disuapi, jadi raja kan? Berarti harap orang lama, harap orang kuat. Itu dari segi pandangan seperti itu. Tapi kalau untuk dikehendaki melakukan kebaikan, jelas harap orang kuat daripada orang lama. Asal tahu aja biar gitu nah kamu ada mulai pertanyaan gitu. Harap orang lama kah, harap orang keras kah, harap orang kuat kah? Ya, tergantung dari sudut pandang mana Anda memandangnya. Nah, itu. Orang lama itu jadi raja atau lah. Iya, asli nanti rasa dokter asli jadi raja. Makan disuapi, mandi dimandi, bayar dibasuhi. Ah, jadi raja lah. Jadi raja. Anda apa yang jadi raja? Nah, akamnya. Nah, makanya bagus diamalkan doa imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang maghrib. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Ya Allah, ulun berlindung daripada penyakit angin habaf dan penyakit darah hitam dan penyakit nang ganal-ganal termasuk stroke. Jadi itu doa amalan supaya kada kena penyakit stroke. Amalkan dia ibadah sembahyang subuh dan ibadah sembahyang maghrib. Allahumma inni a'udzubika, apa sambungannya? Minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk bisik. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wad damil aswad wad da'il akbar. Itu doanya. Kalau di dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Athos, pengarang Ratib Athos itu meninggalnya Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir itu haul sedikit. Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Hakim Al-Athos dalam syarah Ratib Zikir di Al-Qirtas itu disebut ada syair yang apabila dibaca oleh orang yang stroke, insya Allah hampir stroke-nya. Buka aja keterangannya dalam kitab itu di bab ya latifan lam yazal untuk bina fima nazal inna latifun lam tazal untuk bina wal muslimin. Buka dalam syarahnya itu ada syair bunyinya kayak ini. Ya Rabbi ma zala lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada li ma anta ta'lamu fasrifu anni. Alah bawahnya nih, mendingan lagi ulun lah, setting 7 mendingan. Ada rasanya di HP ini, mah mendingan lagi ulun lah, mendingan berilan lah, berilan ini asli dia kalau lah. Ya Rabbi mazal lutfun minka yashmiluni wa qad tajaddada li ma anta ta'lamu. Bisa dengan lalu lah. Berilah bukaannya warak kena cari ya, atau nih anak-anak pondokan bisa ini cari yang nganter. Itu disebutkan dalam kitab itu nama amalkan itu asalnya lumpuh. Pas dibaca 2 bait syair itu akhirnya sehat, ampih dari
daripada stroke. Nah, mudahan kita sehat aja berkah. Marah garing tapi garingnya halus-halus. Garingnya halus-halus saja, garing negara-negara jangan. Halus-halus saja, sakit kepala sedikit, ya. Sesakit telinga sedikit, jangan sampai tuli ya. Sakit, ya nah paling gencamat sakit gigi gitu nah. Sakit gigi itu dirasa-rasa termasuk penyakit kecil, kalibernya paling genal dari semuaan yang lain. Karena sakit gigi itu patokannya nomor 2 setelah sakit hati. Ujar Mickey Z, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Nah itu berarti sakit gigi itu termasuk penyakit kaliber besar juga. Halus tapi panggenalnya sakit gigi. Kawalan rusak mah sakit gigi. Pas sakit gigi itu dapat dirawat rampok. Majelis kan? Oh, iya. Oh, sakit gigi. Apa di apa-apain? Nah, niat membantu orang lemah dan berniat membantu orang yang butuh dan yang lain-lainnya. Nah, membantu orang yang butuh. Ini bahasa Indonesia lah, bahasa Banjar campur. Bahasa kita tak lain saya kira. Jatuh sampai butuh tuh kalau kita kayak pikiran. Sama lanjut bahasa Indonesia itu terus artinya bahasa kita lanjut. Bari main kalau bejerang, ini kalau bedendar atau lanjut gitu orangnya. Jangan dibayangkan. Intinya niat menolong kurang. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selama hamba itu katuju menolong kurang, menolong saudaranya. Yang keempat, menjaga pandangan dari